Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Nurul Azizah dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa dalam mata kuliah Praktikum Simulasi Proses dengan judul modul yaitu GIRPAM. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, menentukan efisiensi, input, dan output power pompa tipe GIRPAM pada kecepatan konstan. Kemudian yang kedua ialah mempelajari kurva karakteristik pompa tipe GIRPAM. Untuk langkah kerjanya dapat dilihat seperti berikut. Kemudian yang set 1 di sini itu input parameternya itu pump settingnya adalah 30% dengan pump on-nya itu ini on. Kemudian dari situ kita mendapat data eksperimen dan data hasil perhitungan. Di sini ada konfigurasi needle valve. Ada yang buka penuh menjadi tutup penuh dan ada yang tutup penuh menjadi buka penuh. Di sini ada bukaan valve ke 1 sampai 11 sama. Kemudian ada pump speed dalam RPM, ada temperatur air, outlet pressure, motor torque, flow rate, total head, input power, output power, dan overall efisiensi ini di data eksperimen. Untuk CA0 ini sama dengan kecepatan pompa yang pertama. CA0. Kecepatan pompanya sama semua yaitu 540. Kemudian dari data eksperimen kita dapat menghitung data hasil perhitungan. Nah, di sini densitas of water didapat dari mana? Jadi dihitung berdasarkan literatur di buku Goplis. Nah, caranya itu kita interpolasi di sini. Nah, ini didapat dari buku Goplis, maka dapat dihitung dengan interpolasi. Ini sama rumusnya. Kemudian di sini ada input power. Nah, input power ini rumusnya itu 2 dikali Pi dikali N kali T. Nah, Pi-nya itu pakai 3,14. Kemudian di output power di sini itu rumusnya ialah Rho dikali G. Kecepatan gravitasi itu pakai 9,8, kemudian dikali Q dikali H. Setelah itu overall efisiensi dalam persen. Jadi overall efisiensi ini membandingkan antara output power sama input power. Terus dikali 100%. Nah, di sini itu overall efisiensinya bisa dilihat kalau dibuka penuh menjadi tutup penuh di sini. Itu semakin lama itu dia tuh overall efisiensinya tuh semakin naik. Nah, dia ini turun kembali pas udah ditutup valve-nya. Kemudian yang ditutup penuh menjadi buka penuh di sini itu dia tuh semakin lama semakin turun. Jadi yang ini sama yang ini tuh berbanding terbalik. Kemudian di set 2 ini berbeda, pump settingnya tadi kan 30, kalau di sini tuh 50%, pompa on-nya sama. Nah, sini juga sama, data eksperimen, data hasil perhitungan, rumusnya sama. Kita langsung aja ke hasil overall efisiensinya aja. Jadi di hasil overall efisiensinya di set 2 ini, overall efisiensinya ini kan dalam persen ya 100. Nah, ini dia tuh melebihi 100%. Kenapa kok bisa melebihi 100%? Soalnya ini menurut saya output power-nya itu terlalu besar. Nah, jadi di sini tuh bisa melebihi 100%. Dia ini juga sama kayak set 1, semakin lama itu salah. Dia tuh beda sama set 1. Kalau di set 1 kan semakin lama itu semakin naik. Nah, kalau dia ini semakin lama tuh semakin turun. Nah, ini. Kalau di yang kedua kan tutup penuh menjadi buka penuh. Nah, di sini tuh sama, semakin lama itu semakin turun kayak set 1. Jadi perbedaannya di set 1 dan set 2 ini berbeda di yang atas ini. Buka penuh menjadi tutup penuh.
Kemudian lanjut ke pembahasan. Di pembahasan yang pertama ialah membandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Jadi data eksperimen hasil perhitungan itu yang didapat nilai input power, output power, dan efisiensi itu sama untuk time setting yang 30 sama 50 di set 1 dan set 2. Mungkin perbedaan angkanya itu cuman yang di belakang koma aja ya untuk beberapa hasilnya. Kemudian yang kedua ialah membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power versus outlet pressure. Di sini X-nya sebagai outlet pressure, sumbu Y-nya sebagai input power. Nah, di sini itu perbedaannya, kalau di gambar satu ini kan seperti ini ya. Kalau di yang hasil perhitungan itu seperti ini. Nah, berbeda ya. Jadi yang pump setting 30% itu berbanding terbalik sama yang gambar satu yang ini. Kalau gambar satu ini kan semakin besar outlet pressure-nya, itu power inputnya tuh semakin kalau sini kan semakin besar outlet pressure, power inputnya semakin besar. Nah, kalau di pump setting 30 ini, yang biru ini, jadi semakin besar outlet pressure-nya, itu nilai output power-nya itu semakin kecil. Kalau yang 50% ini hampir mendekati ini ya. Hampir sama kayak yang di gambar satu ini. Cuman dia naiknya tuh lebih tajam. Kemudian yang ketiga ialah membandingkan kurva karakteristik dari hasil perhitungan flow rate versus outlet pressure di pump setting 30% dan 50%. Konfigurasinya tutup full menjadi buka full. Dibandingkan hasilnya sama gambar satu, nah ini kan turun ya, nah ini sama. Jadi berdasarkan literatur itu penurunan laju alirnya itu akan menyebabkan kenaikan outlet pressure-nya. Nah, berarti kan ini ya, laju alirnya turun, outlet pressure-nya tambah naik. Nah, berarti udah benar. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efficiency vs outlet pressure. Nah, ini berbeda ya. Jadi kalau di kurva overall efficiency ini di kedua pump settingnya tuh semakin menurun diiringi dengan kenaikan outlet pressure-nya. Hampir sama ya, hampir sama. Cuman di sini itu terdapat kenaikan dulu di awalnya. Kalau yang di sini kan kalau di gambar satu ini kan langsung turun gini ya. Kalau di sini tuh naik terlebih dahulu, baru kemudian turun seperti gambar satu. Jadi begitu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.